يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang yang belajar agama ini ada dua model saya lihat. Yang pertama, ada yang belajar, hadir di kajian-kajian dan hasilnya menjadi pinter. Tetapi sebagian kecil yang hadir di kajian-kajian itu yang berhasil mendapatkan ilmu. Kalau dengan belajar Anda mendapatkan pinter, itu artinya dengan belajar Anda bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Apabila Anda telah mampu membedakan ini semuanya, itu dinamakan pintar. Itu dinamakan cerdas. Tetapi tujuan kita belajar bukan cerdas, tetapi untuk mendapatkan ilmu. Lantas apa perbedaan cerdas dengan ilmu? Setiap orang yang berilmu itu udah pasti cerdas. Tapi tidak setiap orang yang cerdas itu berarti telah berilmu. Hakikat dari ilmu, ibu-ibu sekalian, bahwa Anda semakin dekat dengan Allah dengan segala pelajaran-pelajaran yang telah Anda peroleh. Hari ini ada pelajaran 1, 2, 3 pelajaran, dan ini kemudian membuat Anda dekat kepada Allah. Besok Anda hadir lagi di majelis ilmu, dapat lagi pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3. Itu pun membuat Anda makin dekat dengan Allah. Besok lusa Anda hadir lagi dalam kajian, kemudian Anda dapatkan pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3. Lalu kemudian masing-masing pelajaran-pelajaran itu membuat Anda makin dekat dengan Allah. Jadi kalau dengan belajar Anda mengerti, Anda menjadi cerdas, itu belum sampai pada tujuannya belajar. Karena tujuannya belajar bahwa Anda betul-betul mendapat ilmu. Kapan pelajaran ini dinamakan ilmu? Apabila pelajaran demi pelajaran membuat Anda semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda bertanya lagi, apa buktinya saya dekat dengan Allah? Jawabannya, Anda betul-betul akrab dengan Allah itu. Di dalam salat, Anda rasakan keakraban dengan Allah. Ketika Anda zikirkan namanya di pagi dan di sore hari, Anda rasakan situasi akrab dengan Allah.
Ketika Anda berdoa, menyebut Allah, meminta kepada Allah, Anda merasa keakraban dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sudah sampai pada kedekatan dengan Allah, maka seorang akan merasakan keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu malapetaka kita dalam bertuhan bahwa kita tidak rasakan akrab dengan Allah. Saya ulangi, salah satu malapetaka kita dalam bertuhan bahwa kita tidak merasa akrab dengan Allah itu. Ya, kita tidak merasa akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau kita berkali-kali di hadapan Allah, kita tetap tidak merasa akrab dengan Allah. Kita hadir di depan Allah melalui pintu zikir, tapi kita enggak merasa akrab dengan Allah itu. Kita hadir di depan Allah melalui pintu salat, namun kita enggak merasa akrab dengan Allah itu. Kehadiran Anda berkali-kali di depan Allah, tapi tidak serta-merta Anda merasa akrab dengan Allah, ini malapetaka. Kalau Anda bertanya, kenapa rasa akrab dengan Allah itu tidak ada dalam hati ketika berzikir, berdoa dan lain-lain? Jawabannya karena hati telah terselimuti dengan dosa. Ibu coba analogikan ya, seorang penjahat oleh bapak polisi baik diajak ngopi bareng. Pak polisi ramah, Pak polisi baik, Pak polisi yang akan traktir semua minuman dan makanan. Apakah si penjahat ini ada rasa akrab dengan Pak polisi dengan akrabnya Pak polisi itu? Enggak mungkin ada rasa akrab. Pak polisi tersenyum, Pak polisi ramah, Pak polisi akrab, tapi si penjahat ini tidak rasakan keakraban di hati. Kenapa? Antara yang jahat dengan yang baik itu memang enggak bisa akrab. Nah, Allah yang maha baik, kalau hati kita ini tidak baik, nggak mungkin jahat dengan baik itu ada rasa akrab. Tapi kalau hati Anda baik, maka baik hati Anda akan menghasilkan rasa akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu sekalian, kajian Asmaul Husna pagi hari ini insya Allah memasuki pembahasan pada nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-46 pada halaman 174, yaitu nama Allah Al-Haq. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haq. Arti dari Al-Haq adalah yang maha benar. Agama kita ini agama yang hak. Ucapan-ucapan yang baik itu dinamakan ucapan yang hak. Kenapa ucapan baik dinamakan hak? Agama ini dinamakan agama yang hak karena ucapan yang baik, agama yang benar itu berhubungan dengan Allah Al-Haq. Jadi karena Allah Al-Haq, maka agamanya pun agama yang hak. Baik, arti dalam bahasa Indonesia Al-Haq artinya Allah Subhanahu wa taala maha benar. Penulis berkata Al-Quran menyebutkan nama Allah Al-Haq sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Salah satunya pada ayat ke-25 dalam surat An-Nur. Ayat 25 pada surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya sempurnakan ayatnya. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu, yakni pada hari kiamat, yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Allah akan menyempurnakan amal mereka penuh dengan kebenaran. Jadi kalau hari ini tidak semua amal-amal kita dibalas sempurna. Balasan atas kejahatan di dunia belum sempurna. Balasan atas kebaikan di dunia belum sempurna juga. Kalau balasan kejahatan di dunia telah sempurna, tidak ada lagi gunanya neraka itu.
Kalau balasan atas kebaikan di dunia telah sempurna, maka tidak ada lagi gunanya surga itu. Kebaikan telah berbalas di dunia tetapi dengan balasan yang sedikit. Kejahatan pun telah berbalas di dunia tapi dengan balasan yang sedikit. Di manakah balasan-balasan itu akan dilunasi? Jawabannya nanti pada hari akhirat. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Nanti pada hari kiamat seluruh amal-amal kalian akan dilunasi, akan dibalas secara penuh kebenaran oleh Allah. Allah berfirman, wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Ketika itulah kalian pun sadar bahwa Allah dialah yang maha benar, al-mubin dialah yang maha menjelaskan. Al-haqqu maha benar, al-mubin maha menjelaskan. Pada ayat 25 surat An-Nur ini digandengkan al-haq maha benar dengan al-mubin maha menjelaskan. Kenapa? Penggandengan ini sehubungan dengan pembicaraan pembalasan akhirat. Di dunia ini banyak sekali kasus tanpa penjelasan yang benar. Banyak sekali kejadian tanpa penjelasan yang benar. Maka pada hari akhirat, semua kejadian dan kasus-kasus duniawi akan dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya. Al-haq, bukan cuman semua kasus itu dijelaskan sejelas-jelasnya, bahkan semuanya pun penuh dengan kebenaran. Nah, itulah salah satu pemandangan indah di hari akhirat. Semua kasus oleh Allah dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan setiap penjelasan penuh dengan kebenaran. Maka inilah salah satu bentuk indahnya hari akhirat itu. Di dunia ini ibu-ibu sekalian, banyak kejadian tanpa penjelasan. Kalaupun ada penjelasan yang penuh dengan dusta. Maka di dunia ini banyak kenikmatan yang tidak kita peroleh. Tetapi di akhirat semua kejadian, semua kasus al-mubin Allah akan menjelaskannya sejelas-jelasnya. Al-haqqu, dan setiap penjelasan-penjelasan itu penuh dengan kebenaran. Nah, jadi kalau di dunia ini banyak kasus-kasus Anda yang gak jelas, kalaupun Anda yang memberikan penjelasannya penuh dengan dusta-dusta, itulah dunia. Itulah dunia. Tetapi di akhirat, pada hari kiamat, kasus-kasus yang di dunia belum selesai akan dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Kalau ayat 25 ini kita tarik kepada ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang tuduhan fitnah terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang munafik membangun satu fitnah besar di Madinah, bahwa istrinya Nabi kita diisukan berselingkuh dengan seorang laki-laki yang saleh bernama Safwan ibnu Mu'attil. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya data dan bukti untuk membela diri. Begitupun dengan Safwan. Karena tidak ada data, tidak ada bukti, maka orang-orang munafik semakin menjadi-jadi menyebarluaskan berita bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan selingkuh. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ada satu ayat di dalam surat An-Nur ini yang sangat menakutkan sekali sebetulnya, yaitu pada ayat 19.
Pada ayat 19 Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang suka kekejian tersebar terhadap orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih dunia dan akhirat. Ibu coba renungkan ayat ini. Orang-orang yang suka berita keji tersebar terkait dengan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih dunia dan akhirat. Apa yang menakutkan dalam ayat ini? Perhatikan, ancaman azab yang pedih dunia dan akhirat pada ayat ini bukan kepada orang yang menyebarkan kekejian, tapi kepada orang yang sekedar suka kekejian itu tersebar. Kalau azab yang pedih dunia dan akhirat bagi orang yang menyebarkan berita keji, oke. Tapi ternyata yang diancam dengan azab pada ayat ini bukan orang yang menyebarkannya, tapi orang yang sekedar suka berita keji itu tersebar. Sekedar suka itu sudah cukup untuk mengalami azab dunia dan akhirat. Pertanyaannya, sekedar suka berita keji tersebar terhadap orang beriman itu sudah terancam azab dunia dan akhirat. Lantas bagaimana dengan orang yang langsung menyebarkannya? Sekedar suka saja, azab dunia dan akhirat itu sekedar suka. Bagaimana dengan orang yang langsung menyebarkannya? Nah, ayat ini sepertinya tidak ada tempat di dunia media sosial. Di TikTok orang-orang mulai banyak bicara, di Instagram, di Facebook, di media sosial semua orang banyak berbicara, dan hanya sedikit yang berbicara untuk kebenaran. Banyak membicara untuk menyebarkan kekejian. Sebagian orang bahkan bukan bicara menyebarkan kekejian, bahkan sengaja mengirimkan foto dan video yang benar-benar keji. Dalam ayat ini Allah berfirman, sekedar suka kekejian itu tersebar, sekedar suka saja, sekedar suka itu sudah cukup kalian terancam azab pedih dunia dan akhirat. Artinya ibu sekalian, ayat ini memberikan kita pelajaran wajib gelisah. Sekali lagi, wajib gelisah, wajib benci atas kekejian yang tersebar. Apakah kekejian itu berupa berita? Apakah kekejian itu berupa foto-foto? Apakah kekejian itu berupa video-video? Apapun kekejian yang tersebar, wajib menjadi gelisah kita, wajib menjadi kebencian kita. Kalau Anda sempat menikmati kekejian itu, inilah ayat. Inilah ayat 19 dalam surat An-Nur. Makanya ayat ini ngasih kita pelajaran berikutnya, ibu-ibu sekalian. Dosa terbesar adalah dosa yang terjadi pada raja tubuhnya Anda. Apa itu? Hati. Dosa terbesar Anda bukan pada rakyat tubuh Anda, tangan, kaki, mata, tidak. Dosa terbesar itu adalah adanya pada raja tubuh Anda, yaitu hati. Mana dalilnya? Ayat ini dalil. Sekedar suka terhadap kekejian, sekedar suka itu bukan mata, suka itu bukan tangan, suka itu bukan kaki, suka itu adalah hati. Sekedar suka saja satu kekejian tersebar melalui bicara, tersebar melalui foto, tersebar melalui video. Sekedar rasa suka kekejian tersebar, itu sudah terancam azab yang pedih dunia dan akhirat. Baik,
Kita kembali kepada kisah Ibunda Aisyah. Beliau difitnah melakukan kekejian. Nah, wahyu pun terputus lebih 1 bulan. Madinah benar-benar guncang dengan berita itu, karena berita ini berhubungan langsung dengan orang nomor 1 di Madinah. Bahkan orang nomor 1 sepanjang sejarah, yaitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian setelah berlalu waktu lebih 1 bulan, turunlah ayat dalam surat An-Nur, mulai dari ayat 11 ya sampai pada ayat yang ke-26. Ayat 11 sampai ayat 26 ini semuanya ayat yang sangat panjang, hampir 1 lembar, untuk membela kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Ayat 11 sampai ayat 26. Nah, pada ayat 25 muncullah nama Allah Al-Haq. Allah berfirman, yauma idzin, pada hari itu, yakni pada hari akhirat, yuwaffihimullahu dinahumul haq, Allah akan sempurnakan amal-amal mereka al-haqq, penuh dengan kebenaran. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan saat itulah mereka akan tahu bahwa Allah Maha benar, Allah Maha menjelaskan. Nah, baiklah ibu-ibu, mari kita lihat apa tafsir dari al-haq. Di sini penulis mengutip penafsiran Al-Haq dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala, juga dari Imam Al-Khattabi. Penulis berkata, Al-Haq berarti yang maha benar wujud dan eksistensinya. Maha benar wujudnya Allah. Kalau wujudnya ibu benar enggak? Atau wujudnya ibu hanya bayangan saja? Wujudnya ibu benar, tapi hanya sepanjang usia saja. Kalau misalnya usia Anda, jatah hidup Anda dari Allah 80 tahun, wujud Anda adalah kebenaran hanya 80 tahun. Dulu sebelum Anda lahir, wujud Anda itu bukan kebenaran. 100 tahun yang akan datang, wujud Anda ini pun bukan kebenaran. Wujud Anda adalah satu fakta, wujud Anda adalah satu kebenaran, tapi fakta bahwa Anda adalah satu wujud yang benar hanya sebatas usia Anda. Maka Anda adalah sebuah kebenaran, tapi tidak lebih dari batas usia. Sebelum Anda ada usia dan setelah usia Anda selesai, maka Anda tidak lagi sesuatu yang benar. Lantas bagaimana dengan Allah? Allah itu maha benar wujudnya. Maha benar wujudnya dari dulu sampai nanti. Karena Allah adalah al-awwal, Allah adalah al-akhir. Allah awal, tidak ada awal bagi Allah karena Dia adalah awal itu. Allah al-akhir, tidak ada akhir bagi Allah karena Dia adalah akhir itu. Sehingga tidak ada waktu yang membatasi maha benarnya wujudnya Allah. Tidak ada waktu yang membatasi benarnya wujudnya Allah. Kalau kita, wujudnya kita terbatas waktu. Wujud saya adalah satu kebenaran, tapi pada waktu yang sesuai dengan usia. Sementara Allah Azza wa Jalla, Dia tidak terbatas awal dan akhir, karena awal dan akhir itu adalah Allah sendiri, maka maha benar wujudnya Allah. Agar ibu tahu betapa maha benar wujudnya Allah, semua yang ada ini adalah bukti wujudnya Allah. Anda lihat matahari,
membuktikan wujudnya Allah. Anda lihat bulan, Anda lihat langit, Anda lihat lautan, Anda lihat sungai, Anda lihat udara. Semua yang Anda lihat adalah bukti wujudnya Allah. Kenapa begitu? Karena tidak ada yang berani mengaku pencipta langit selain Allah. Mereka agama-agama lain yang Tuhannya A, B, dan C, pernahkah Tuhan-Tuhan mereka mengaku pencipta langit dan bumi? Enggak pernah. Pernahkah Tuhan-Tuhan mereka mengaku mengatur siang dan malam, kemarau dan hujan? Tidak pernah. Satu-satunya yang mengaku pencipta langit dan bumi adalah Allah. Satu-satunya yang mengaku mengatur siang dan malam, mengatur kemarau dan hujan, mengatur fakir dan miskin, mengatur kaya dan tak punya, mengatur sakit dan sehat. Yang mengaku mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda sudah melihat ciptaannya, langit, matahari, bukankah ini menunjukkan bahwa Allah itu ada? Jadi maha benar wujudnya Allah, sehingga wujudnya Allah itu tidak bisa dipungkiri sama sekali. Wujudnya Allah tidak bisa dipungkiri sama sekali. Di depan kita ada matahari, ini Allah yang ciptain. Bagaimana Anda memungkiri wujudnya Allah? Anda akui adanya langit. Bukankah adanya langit menunjukkan bahwa ada yang mengadakan langit itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya untuk mengingkari wujudnya Allah. Untuk mengingkari wujudnya Allah. Baik. Fakta yang kedua bahwa wujudnya Allah adalah wujud yang maha benar. Fakta yang kedua adalah orang-orang yang diakui selalu benar sepanjang sejarah, mereka adalah para nabi-nabi. Apakah ada orang yang mengalahkan benarnya ucapan para nabi? Enggak ada. Manusia paling benar dalam berbicara adalah para nabi. Ternyata manusia paling benar dalam berbicara sepanjang sejarah mengaku bahwa Allah itu ada. Nomor 3, semua kitab-kitab yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan Allah itu ada. Nomor 4, orang-orang yang berdoa menyebut nama Allah dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa alaihi salam terdesak dalam kejaran Firaun. Dia minta tolong kepada Allah, ternyata ditolong oleh Allah. Nabi kita minta tolong kepada Allah pada suatu malam bulan purnama di Mina agar bulan terbelah. Lalu bulan pun terbelah. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini semuanya bukti bahwa wujudnya Allah adalah al-haq. Wujudnya Allah adalah satu kebenaran, gak mungkin dibantah sama sekali. Pertama, bukti wujudnya Allah, semua yang wujud ini, semua yang ada ini. Nomor 2, manusia paling benar berbicara sepanjang sejarah adalah para nabi. Ternyata mereka semua mengatakan Allah itu wujud, Allah itu ada. Semua kitab suci mengatakan Allah itu ada. Lalu mukjizat para nabi membuktikan Allah itu ada. Kemudian doa-doa orang yang saleh minta tolong kepada Allah, lalu ditolong oleh Allah. Itu pun menunjukkan Allah itu ada. Jadi adanya Allah itu gak bisa diingkari sama sekali. Pertanyaannya, kenapa masih ada orang-orang ateis?
Kenapa masih ada orang-orang ateis? Ibu-ibu yang saya hormati, ada 3 orang, ada 3 macam orang yang nggak mungkin berubah pikiran. Ada 3 macam orang yang nggak mungkin berubah pikiran. Pertama, orang-orang yang berada dalam kebenaran tidak mungkin berubah pikiran karena dalil yang mereka miliki sangat kuat. Nomor 2, orang-orang yang keras kepala tidak mungkin berubah pikiran walaupun fakta berbeda dengan pikirannya disebabkan kepalanya keras. Iblis itu tahu nggak kebenaran? Tahu. Mau nggak dia berubah? Tidak. Kenapa? Keras kepala. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Al-Quran tidak ada keras kepala. Yang ada qaswatul qalb. Yang ada adalah keras hati. Hati kita di kepala atau di mana? Bukan di hati, di kepala kan? Tapi bahasa Indonesia kita bilang keras kepala. Kalau dalam Al-Quran itu yang ada adalah keras hati. Ini tipe orang kedua yang gak mungkin berubah pikiran. Orang yang keras kepala. Pikirannya gak akan berubah. Sejelas-jelasnya fakta bahwa dia salah, dia gak akan berubah. Karena keras kepala. Fir'aun itu Masya Allah, Nabi Musa kasih tahu ini mukjizat, ini mukjizat, ini mukjizat. Fakta kebenaran itu nyata di depan Fir'aun, tapi Fir'aun tidak akan berubah pikiran karena keras kepala. Ini tipe orang kedua nggak mungkin berubah pikiran. Nomor 3 yang nggak mungkin berubah pikiran adalah ahli bidah, ahli syubhat. Kenapa? Karena mereka melihat kesalahan itu kebenaran. Kalau kesalahan terlihat sebagai kebenaran, mungkinkah pikiran akan berubah? Tidak mungkin. Kesalahan Anda akan berubah kalau Anda ngaku bahwa itu salah. Itu akan berubah. Tapi satu kesalahan yang diakui kebenaran nggak mungkin berubah. Jadi ini 3 macam orang yang nggak mungkin berubah pikiran. Ahlul haq, orang-orang yang berada dalam kebenaran nggak mungkin berubah pikiran karena dalil mereka sangat kuat. Yang kedua, orang keras kepala nggak mungkin berubah pikiran karena kepalanya yang sangat keras itu. Nomor 3 yang nggak mungkin berubah pikiran adalah ahlus syubhah, ahlul bidah. Mereka nggak akan mungkin berubah pikiran karena mereka melihat kesalahan mereka adalah kebenaran. Nggak mungkin berubah. Nah, jadi maksudnya adalah orang-orang ateis, orang-orang komunis, mereka nggak mau mengakui Allah itu ada. Bukan karena di depan mereka tidak ada fakta Allah itu ada, tapi karena keras kepala. Makanya tadi saya katakan wujudnya Allah itu nggak bisa diingkari sama sekali. Nah, kalau Anda bertanya kenapa ada ateis, jawabannya ateis itu keras kepala. Orang yang keras kepala itu tidak mungkin berubah pikiran. Senyata apapun dia salah, dia nggak akan berubah pikiran. Oleh sebab itu ulama kita mengatakan ma duriba abdun bi'uqubatin a'zama min qaswatil qalb. Tidak ada hukuman terbesar Allah atas seorang manusia melebihi hukuman yang bernama qaswatul qalb. Hati yang keras. Hati yang keras bahasa kitanya tadi kepala keras kepala. Itu hukuman terbesar Allah Azza wa Jalla. Hukuman terbesar Allah bukan tubuh sakit, bukan kecelakaan berkendaraan. Pasalnya kalau kecelakaan berkendaraan ini akan sembuh dengan rumah sakit. Kalau tubuh Anda sakit ini akan sembuh dengan obat-obat. Tapi kalau hukuman itu adalah hati yang keras, apa kesembuhannya? Gak ada kesembuhannya sama sekali. Jadi Anda jangan berpikir hukuman besar itu bahwa seseorang kakinya patah. Oh enggak, itu bisa sembuh itu.
Hukuman besar itu bahwa seseorang kecelakaan, itu bawa ke rumah sakit juga semua. Tapi hukuman besar itu jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang memiliki hati yang qaswah, hati yang hati yang keras, melihat kebenaran tapi nggak mau ngaku, dan melihat kesalahan tapi nggak mau ngaku juga. Itu hati yang sangat keras. Jemaah sekalian, saya lihat Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 6 bahaya dosa, itu ngeri sekali. Beliau tuliskan ini dalam kitab beliau Al-Fawaid. Bahaya dosa yang pertama apa itu? Bahaya dosa yang pertama kata beliau, bahaya dosa yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah qillatut taufiq. Qillatut taufiq apa itu? Tidak ada taufik dari Allah. Tidak ada taufik dari Allah. Ketika akan memilih jodoh, Allah nggak kasih taufik. Akhirnya jatuhlah kepada jodoh yang membuat sengsara. Ketika akan berbisnis, tidak dikasih taufik oleh Allah. Berjalanlah bisnis yang akhirnya jadi bangkrut. Ketika milih sekolah anak, tidak ada taufik dari Allah. Jatuhlah anak ini sekolah yang akhirnya menjadi liberal. Ketika jadi cari tempat tinggal, tidak ada taufik dari Allah. Akhirnya bertetanggalah dengan orang yang setiap hari nyakitin. Ketika azan berkumandang, tidak ada taufik dari Allah. Akhirnya tetap saja tidur. Di depan mata ada Al-Quran, tinggal dibuka dan dibaca, tapi enggak dikasih taufik oleh Allah. Sehingga Al-Quran ini pajangan saja. Ini hukuman ngeri. Apa itu? Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itu salah satu hukum, itu satu dari 6 hukuman yang paling menakutkan. Apa tadi? Iya, Allah tidak berikan taufik. Yang kedua, ini yang akan kita jelaskan. Ini yang hubungannya dengan keras kepala. Apa hukuman nomor 2? Khafaul haq. Nggak bisa melihat kebenaran. Nggak bisa melihat kebenaran. Ya salam, nomor 2 ini ibu coba jelas. Betapapun kebenaran ini dijelaskan, dia nggak bisa lihat. Misalnya saya bilang, riba itu nggak boleh dalam agama. Dia bilang, tapi kan. Entah berapa macam tapinya. Kamu jangan berpikir ya, ketika disampaikan kebenaran lalu Anda ngeles, lalu Anda mengatakan tapi, Anda jangan berpikir sedang pintar dengan alasan Anda. Justru dengan alasan itu semakin nampak bahwa Anda nggak bisa mengenali kebenaran. Jadi banyak orang ngerasa ketika dia udah ngeles terhadap kebenaran, dia ngerasa pintar itu. Enggak, Anda sedang terhukum bahwa Anda nggak bisa melihat kebenaran itu. Kamu minta maaf aja, gak ada ruginya minta maaf. Tapi muncul alasan-alasan. Semakin banyak alasan-alasan Anda, semakin nampak bahwa Anda nggak melihat kebenaran. Ini hukuman dosa nomor 2. Khafaul haq, tidak bisa melihat kebenaran. Ada kebenaran di depan mata tapi tidak nampak sama sekali. Kenapa? Ditutupi dengan alasan, padahal alasan-alasan itu semuanya syubhat. Ibu, surat paling panjang dalam Al-Quran apa? Al-Baqarah artinya apa? Apa tidak ada nama lain? Bukan sapi jantan ya, sapi betina Baqarah itu. Kenapa Al-Baqarah surat paling panjang dinamakan dengan Al-Baqarah? Karena mental orang-orang keras kepala adalah mentalnya Ashabul Baqarah itu. Nabi Musa mengatakan sembelih sapi.
Mestinya langsung aja mereka nanya, sapi yang model apa? Usianya belum jelas. Sembelih sapi mereka bilang usianya berapa? Nabi bisa bilang usianya sedang. Mereka bilang warnanya apa? Warnanya warna kuning. Bla bla. Jelasin lagi lebih tegas, lebih detail, kami masih belum ngerti. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan untuk mengerti. Pertanyaan itu bukan pertanyaan untuk dapat ilmu. Pertanyaan itu pertanyaan untuk apa? Untuk menolak. Makanya ibu-ibu sekalian, setelah dalam surat Al-Baqarah Allah ceritakan Bani Israel yang banyak tanya ini, ingat ya, mereka banyak tanya bukan untuk faham. Mereka banyak tanya karena keras kepala. Nah, setelah Allah ceritakan Bani Israel keras kepala dengan cara banyak tanya, ditutuplah Al-Baqarah itu dengan ayat Amanar Rasulu unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Allah tutup sikap Rasul dan orang-orang beriman. Apa sikap mereka? Amanah, beriman. Ini untuk ngebantah ashabul Baqarah. Lalu Allah tegaskan lagi Rasul dan orang-orang beriman, kalau ada perintah Allah, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini sami'na wa ata'na sampai akhir. Ini adalah jawaban Allah tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap agama, terhadap kebenaran. Tidak seperti Bani Israel tadi, sudah datang kebenaran, mereka tanya, dijelaskan, nanya lagi, dijelaskan, nanya lagi. Karena apa? Mereka bertanya itu bukan untuk ngerti, mereka bertanya itu untuk ngeles. Baiklah. Jadi bahaya dosa nomor 2 tadi apa? Nggak bisa ngelihat kebenaran. Nggak bisa ngelihat kebenaran. Ingat ya, matahari kebenaran itu jelas. Tapi kalau buta, kalau mereka buta, mereka nggak bisa ngelihat matahari kebenaran. Baik, bahaya dosa nomor 3 adalah khumuluz zikir. Allahu Akbar. Khumuluz zikir, bahaya dosa nomor 3. Apa itu? Sedikit berzikir. Ternyata ibu, kalau Anda, kalau saya, kalau kita ini sedikit zikir, yang menahan lidah kita tidak banyak zikir itu dosa. Kalau hati Anda lebih bersih, dosa Anda lebih sedikit, lidah ini tidak mungkin tertahan berzikir. Baik, kemudian bahaya dosa berikutnya jemaah sekalian, nufratul khalqi, dijauhi oleh orang. Orang-orang yang banyak dosa itu tidak banyak kawannya. Yang keberapa nih? Keempat, iya. Nufratul khalq, Anda dijauhi oleh orang lain. Mau bersahabat dengan fulan oke aja kalau cuma diajak bicara, tapi tidak mau akrab dengan saya. Kenapa? Orang-orang baik memang nggak bisa akrab dengan pelaku dosa. Baik, kemudian bahaya dosa berikutnya itu tadi saya jelaskan di awal kajian. Apa itu? Tidak akrab dengan Allah. Ini bahaya dosa nomor 5. Tidak akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia berzikir, walaupun dia berdoa, walaupun dia sholat, tapi tidak ada akrabnya dengan Allah. Ibu, kalau 5 kali Anda ketemu seseorang, mestinya akrab kan? Anda ketemu dengan orang cuma sekali setahun saja akrab? Dan Anda bicara dengan Allah wajibnya 5 kali, kok nggak bisa akrab? 5 kali kita bicara dengan Allah itu, 5 kali kok nggak bisa akrab? Ya, karena ternyata untuk akrab dengan Allah butuh hati yang bersih. Kalau hati udah kotor, tidak bisa akrab dengan Allah itu. Baik, bahaya dosa nomor 6 adalah man'ul ijabah. Doanya tidak diterima oleh Allah. Capek lidah ini berdoa, Allah mengatakan tidak diterima doa.
Baik, ini 6. Hubungannya dengan kajian kita adalah mengenai pengingkaran terhadap wujudnya Allah. Orang-orang yang membantah wujudnya Allah semata-mata karena keras kepala. Mereka nggak ada argumentasi sama sekali. Baiklah, kita lanjutkan. Al-haq berarti maha benar wujudnya dan eksistensinya. Kemudian baik zatnya, maha benar zat Allah. Maha benar zat Allah. Kemudian maha benar sifat-sifat Allah. Ketika sifat Allah itu Ar-Rahman, benar. Tidak ada orang yang disayangi oleh Allah. Ketika sifat Allah itu Ar-Razzaq, benar. Tidak ada yang nggak dapat rezeki dari Allah. Ketika sifat Allah itu Al-Ghafur, benar. Allah itu memang maha pengampun. Ketika sifat Allah itu Al-Mujib, maha mengabulkan, benar. Allah itu tidak pernah menolak. Allah selalu mengabulkan. Jadi semua sifat-sifatnya Allah itu adalah kebenaran. Karena semua sifat-sifat Allah itu berbukti. Rahman Rahim, Allah Maha Penyayang. Apakah itu kebenaran? Kebenaran, buktinya sangat banyak. Al-Mujib, Allah Maha mengabulkan doa-doa. Itu sifatnya Allah, itu kebenaran. Karena berbukti. Sifatnya Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Benar, karena Allah pun tidak pernah berhenti memberi rezeki. Jadi tidak ada sifat Allah yang tidak benar, karena semua sifat Allah itu buktinya di depan mata. Buktinya ada di depan mata. Tadi pagi saya baca satu tulisan. Waduh, saya merasa tertampar sekali. Tulisan itu begini, kalau bahasa Indonesianya, kamu berdoa kepada Allah, lalu kamu ragu Allah mengabulkan. Jangan-jangan kamu gak menuhankan Allah. Karena orang yang menuhankan Allah itu tidak ada yang ragu. Orang-orang yang menuhankan Allah itu semuanya percaya. Nah, itu tendangan yang sangat kencang sekali buat kita semua. Pasalnya kita udah berdoa, doa kita ini udah sebulan Allah nggak ngasih, lalu kita ragu. Jadi keraguan-raguan kita terhadap doa kita menunjukkan kita kita tidak terlalu percaya bertuhan dengan Allah itu. Auzubillah. Baiklah. Jadi maha benar wujudnya Allah. Nomor 2, maha benar zatnya Allah. Iya, maha benar zat Allah. Apa benarnya zat Allah? Karena zat Allah itu nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kalau zat Allah itu punya ayah, punya ibu, itu bukan zatnya Allah. Nabi Isa, apakah dia anak Tuhan? Oh bukan, dia punya ibu. Maka maha benar zat Allah karena zat Allah tidak berawal, tidak berakhir. Maha benar zat Allah karena zat Allah tidak lahir dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Semua yang distatuskan Tuhan, kalau beranak dan diperanakkan, itu Tuhan yang palsu. Semua yang berstatus Tuhan, kalau berawal dan berakhir, itu Tuhan yang palsu. Di sana, di belahan bumi sana, mereka menuhankan Tuhan yang dibikin sendiri, dipahat, dibikin, lalu disembah. Ini Tuhan berawal dan bisa berakhir. Ini Tuhan palsu. Makanya maha benar zat Allah itu karena zat Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Zat Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Kemudian maha benar sifat Allah. Berikutnya penulis mengatakan, baik firman-Nya maupun perbuatan-perbuatannya, semua firman Allah adalah kebenaran. Semua firman Allah adalah kebenaran. Sayangnya kadang-kadang kita bodoh sehingga kita bingung. Ya,
Kita bodoh, banyak bingungnya kita, makanya belajar. Tapi semua firman Allah itu adalah kebenaran. Misalnya ketika Allah mengatakan jangan makan riba, itu memang kebenaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan maafkan orang-orang yang bersalah, itu kebenaran. Semua perintah Allah adalah kebenaran karena Allah itu al-haq. Semua larangan Allah adalah kebenaran karena Allah itu al-haq. Makanya kalau Anda ingin mengenali orang yang benar, lihat apakah dia menjalankan perintah yang benar dan menjauhi larangan yang benar. Baik firman Allah, baik perintahnya, baik larangannya adalah kebenaran. Karena perintahnya kebenaran, larangannya kebenaran, maka perintah dan larangan Allah itu adalah standar Anda benar atau Anda salah. Jadi standar benar salah itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman-firmannya Allah. Berikutnya, maha benar pula perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah maha benar. Allah turunkan hujan, Allah terbitkan matahari, Allah takdirkan si fulan sakit, Allah takdirkan si fulan gagal. Semua kejadian ini keputusan Allah, bukan? Semua peristiwa ini takdir Allah, bukan? Semua takdir Allah itu kebenaran, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi kita katakan semua firman Allah adalah kebenaran. Sekarang kita katakan semua takdir Allah adalah kebenaran. Kalau firmannya adalah kebenaran, semua takdirnya adalah kebenaran, lantas di manakah celah kita akan protes? Firman mana yang bisa diprotes kalau firman itu satu kebenaran? Takdir manakah yang kita keberatan menerima kalau memang takdir ini satu kebenaran? Takdir Allah saya sakit, kebenaran tidak? Kebenaran. Di mana letaknya saya akan protes? Firman Allah ini kebenaran, di mana letaknya saya akan keberatan? Ketika Allah misalnya mengatakan jangan makan riba, apakah itu kebenaran? Kalau itu kebenaran, lalu kenapa saya keberatan? Takdir Allah bahwa saya sakit, bahwa saya mengalami keadaan susah, karena ini takdir Allah berarti ini kebenaran. Kalau ini kebenaran, lantas kenapa saya hindari itu? Baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka berkeyakinan firman Allah adalah kebenaran mengantarkan kita terhadap ridha. Berkeyakinan bahwa semua perbuatan alias takdir Allah adalah kebenaran mengantarkan kita kepada sikap ridha juga. Kalau takdir Allah ini kebenaran, kenapa kita tidak ridha? Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian penulis mengatakan tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membenarkan yang hak dan janji-janjinya. Allah Subhanahu wa taala membenarkan yang hak, kemudian Maha membenarkan janji-janjinya. Baik, jadi tidak ada janji Allah yang enggak benar. Semua janji Allah itu adalah kebenaran. Kalau Anda berdoa, janji Allah dikabulkan, berarti janji Allah ini benar. Jangan sampai ijabah untuk doa Anda ditunda oleh Allah lalu kemudian Anda ragu. Itu jangan sampai itu. Saya sudah berdoa 2 hari, saya sudah berdoa bahkan 2 bulan, Allah belum mengabulkan. Kalau Allah belum mengabulkan lantas Anda ragu, oh itu tidak boleh terjadi.
Baik, penulis berkata hari kiamat dinamakan dengan Al-Haqqah karena pada hari itu ditepati seluruh janji-janji. Allah berfirman, Al-Haqqatu mal-Haqqah. Al-Haqqah maksudnya kiamat. Padahal Al-Haqqah ini berasal dari kata hak yang artinya benar. Kenapa hari kiamat digelari oleh Allah dengan Al-Haqqah yang artinya benar? Karena pada hari kiamat semuanya akan dijelaskan, semua janji-janji akan ditepati. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil-kecilnya janji akan ditepati pada hari itu. Baiklah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah doa ibadah. Apa saja ibadah-ibadah kita sehubungan dengan nama Allah Al-Haq. Penulis berkata Allah adalah Al-Haq yang maha benar. Dia mencintai dan memerintahkan kebenaran. Ini nomor satu. Karena Allah maha benar, maka Allah mencintai kebenaran dan Allah memerintahkan kebenaran. Allah yang maha benar, maka Allah mencintai kebenaran dan Allah pun memerintahkan kebenaran. Maka Allah tidak merasa malu untuk menjelaskannya kepada manusia agar mereka faham. Ayat 26 dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah malu membuat satu perumpamaan walaupun perumpamaan itu seekor lalat. Allah maha besar bukan? Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu membuat satu perumpamaan dengan menyebutkan lalat. Maksud ayat ini apa? Maksud ayat ini antara lain bagian akhir dari surat Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 73 ya, ayat 73 surat Al-Hajj, Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, dengarkanlah perumpamaan berikut. Innal ladzina tad'una min dunillah, berhala-berhala yang kalian tuhankan selain Allah, lan yakhluqu zubaban, tidak ada yang mampu menciptakan walau seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun Tuhan-Tuhan kalian ini bersatu menciptakan seekor lalat, tetap saja Tuhan-Tuhan ini tidak mampu. Wa in yaslubuhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Bahkan kalau persembahan kalian kepada berhala itu dicuri oleh seekor lalat, Tuhan-Tuhan kalian ini enggak akan mampu mengambilnya kembali dari lalat. Dha'ufat talib wal matlub, alangkah lemahnya Tuhan dan alangkah lemahnya yang menuhankan. Nah, ayat 73 surat Al-Hajj ini turun, maka orang-orang Quraisy mengatakan Tuhannya Muhammad bicara lalat. Tuhannya Muhammad bicara lalat. Maka ketika mereka mencemooh ayat 73 surat Al-Hajj, maka turunlah firman Allah dalam surat At-Taubah. Kenapa Allah tidak malu menyebutkan lalat? Jawabannya karena Allah ingin menjelaskan kebenaran. Binatang sekecil lalat tidak bisa diciptakan oleh Tuhan kalian. Mereka mengatakan Tuhannya Muhammad kok ngomong yang diomongin lalat. Maka Allah mengatakan, aku bicara lalat kepada kalian untuk menyampaikan satu kebenaran. Maka Allah tidak malu, Allah tidak terhalangi untuk menyampaikan pembicaraan berisi lalat karena di dalamnya ada kebenaran. Kenapa? Allah sangat cinta kebenaran dan Allah tidak peduli harus membuat perumpamaan seekor lalat karena Allah sangat mencintai kebenarannya.
Sebab orang-orang kafir ini kalau cuma dikatakan Allah itu adalah benar, Tuhan kalian ini batil, mereka nggak ngerti betapa Allah cinta kebenaran, dan Allah ingin mereka berada dalam kebenaran. Maka Allah mengatakan, Tuhan kalian itu menciptakan lalat pun nggak bisa. Jangankan menciptakan langit dan bumi, lalat yang kecil, bisakah Tuhan kalian menciptakan lalat? Nggak bisa. Kenapa perumpamaan lalat ini Allah sebutkan? Karena Allah mencintai kebenaran untuk mereka. Ternyata mereka tidak cinta dengan kebenaran itu. Halaman 175 penulis berkata, Allah lebih menegaskan lagi bahwa tidak boleh malu dalam hal kebenaran. Dalam hal kebenaran nggak boleh malu. Allah berfirman, Wallahu la yastahi minal haqq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah malu dari kebenaran. Sejumlah wanita menjumpai Nabi kita berbicara tentang haid. Nabi kita menjelaskan, tapi wanita-wanita ini berbicara detail sekali. Sampai Nabi kita malu untuk menjelaskan lebih detail, tapi wanita ini masih terus mengejar. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha menarik wanita ini. Aisyah menjelaskan, haid itu begini. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku sangat kagum dengan wanita-wanita Ansar ini. Rasa malunya seorang wanita, mereka buang rasa malu itu untuk tahu kebenaran. Sebab kalau wanita-wanita tadi tidak bertanya haid kepada Nabi, kebenaran ini nggak terbuka. Maka Aisyah mengatakan, aku kagum dengan wanita-wanita Ansar Madinah, bagaimana rasa malunya seorang wanita mereka buang untuk mendapatkan penjelasan tentang kebenaran. Makanya dua orang yang nggak tahu kebenaran. Pertama orang yang nggak belajar, nomor dua orang yang malu. Jadi rasa malu itu harus dibuang kalau sudah berhadapan dengan kebenaran. Penulis mengatakan berikutnya, Allah memberikan kekuatan kepada kebenaran untuk mengalahkan kebatilan. Iya ibu, kebenaran itu kuat sekali, kebatilan itu lemah sekali. Sekokoh-kokohnya kebatilan itu hanya beberapa hari. Betapa kokoh Firaun itu, tapi karena kebenaran bersama Nabi Musa, Anda lihat pada akhirnya siapa yang kalah? Betapa kokohnya Namrud itu, tapi kebenaran ada pada Nabi. Pada akhirnya yang kalah adalah kebatilan. Betapa hebatnya Abu Jahal itu. Terjadi perang Uhud, berapa jumlah orang kafir? Terjadi perang Badar, berapa jumlah orang kafir? 1000. Kaum muslimin 300. Tapi jamaah sekalian yang saya hormati, sunnatullah, kebatilan, kesalahan akan hancur. Hanya saja kebenaran itu akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau saya benar, kenapa kebenaran ini lama sekali di bawah? Kalau kebatilan itu salah, kenapa lama sekali kebatilan itu di atas? Ingat jamaah sekalian, kebenaran ini untuk beberapa saat di bawah, tertindas. Supaya apa? Supaya di dalam kebenaran ini bersih. Tidak ada kecuali orang yang bersungguh-sungguh. Sebab kalau kebenaran ini sesuatu yang kokoh di atas, akan masuklah ke dalam kebenaran ini pendusta-pendusta. Maka beberapa saat kebenaran ini berada di bawah, beberapa saat kebenaran ini seolah-olah tertindas, agar di dalam kebenaran ini tidak datang orang-orang munafik. Maka oleh sebab itu, Anda yang punya kebenaran dan Anda merasa kebenaran sedang tertindas,
Allah hanya sedang menguji bahwa di dalam kebenaran ini hanya ada orang yang sungguh-sungguh. Bahwa di dalam kebenaran ini tidak ada orang yang pura-pura. Orang yang pura-pura itu hanya bisa bertahan 3 hari. Maka Allah membuat kebenaran berada di bawah beberapa saat, bertahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, untuk supaya kebenaran ini tidak diikuti orang yang berpura-pura. Baik, terjadi perang Uhud, siapa yang kalah? Kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin tidak menang? Karena di dalam kemenangan selalu hadir orang-orang munafik. Maka sesekali umat Islam kalah, sesekali umat Islam menang. Maka Allah menimpakan kekalahan kepada kaum muslimin dalam perang Uhud. Agar apa? Untuk membersihkan barisan. Ternyata memang ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, munafik ini tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka mengatakan, untung kita nggak ikut berperang. Mereka mengatakan, rasain orang-orang beriman yang berperang. Kalau kemarin mereka masih bisa sembunyi sewaktu kaum muslimin menang dalam perang Badar. Mereka sembunyi, mereka diam. Tapi begitu kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, banyak mereka berbicara, ngoceh-ngoceh, sehingga ocehan-ocehan mereka ini muncul ke permukaan dengan kekalahan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun mengenali, oh ternyata fulan ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Munafik itu ndak bisa diam, ibu-ibu. Munafik itu ciri khasnya banyak bicara, makanya mereka banyak berdusta. Orang yang sedikit bicara ndak mungkin berdusta. Kan tandanya orang munafik apa? Apabila berbicara, pertanyaan, kalau bicaranya sedikit mungkin nggak dusta? Nggak mungkin. Semua yang berdusta itu karena punya kebiasaan banyak berbicara. Semua orang yang punya kebiasaan banyak berbicara berarti dia banyak berdusta. Hati-hati. Jadi intinya Allah berfirman ayat 18 surat Al-Anbiya, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Ya, jadi kebatilan itu nggak pernah kokoh di depan kebenaran. Dia berdiri, dia kokoh mungkin 3, mungkin 4 tahun, setelah dia itu akan hancur. Jemaah sekalian yang saya hormati, penulis berkata karena pertarungan keduanya memang sunnatullah. Iya, antara yang benar dan yang salah, ini pertarungan dan ini sunnatullah. Ini sunnatullah itu pertarungan. Pertarungan sepanjang ada yang benar, sepanjang ada yang batil, pertarungan gak pernah berhenti. Maka kalau ada yang merasa batil gak bertarung dengan yang kalau ada yang hak merasa hak dan ini batil, ternyata gak bertarung, ini karena kebenarannya udah dirusak. Sekali lagi ibu-ibu, kebenaran yang murni berhadapan dengan kebatilan pasti bertarung. Kalau misalnya ada yang notabene kebenaran nggak bertarung dengan kebatilan, ini kebenaran yang sudah tercemar. Maksudnya apa? Saya berikan Anda contoh. Di negara kita ini kan ada satu Islam yang menamakan diri dengan Islam liberal. Apakah Islam liberal ini bertarung dengan orang-orang yang batil? Tidak. Kenapa? Karena kebenaran mereka kebenaran yang udah rusak. Kebenaran mereka adalah kebenaran yang sudah diracuni dengan berbagai syubhat. Kalau kebenarannya kebenaran yang sudah diracuni dengan syubhat, kebenaran seperti ini nggak akan bertarung dengan kebatilan. Tapi kebenaran yang murni ini akan terus bertarung dengan kebatilan.
Kan bertarung dengan kebatilan. Nah, antara tauhid dan syirik itu nggak pernah bisa disatukan, itu akan tetap bertarung. Antara yang ma'ruf dan mungkar itu akan tetap bertarung. Begitu juga antara yang benar dan dusta itu akan tetap bertarung. Nah, pasalnya adalah Anda di posisi yang mana? Anda di posisi yang mana? Untuk menentukan posisi, ketahui posisi Allah di mana. Setiap kali ada pertarungan, pelajari di mana posisi Allah dan beradalah di posisi itu. Kalau terjadi pertarungan antara tauhid dengan syirik, posisi Allah ada di dalam tauhid, ya sudah, ikuti tauhid itu. Tetapi bisakah antara yang hak dengan yang batil itu didamaikan? Oh, tidak bisa, itu akan tetap bertarung selamanya. Itu sudah sunnatullah. Maka saya katakan, kalau kebenaran dan kebatilan tidak bertarung, itu karena kebenarannya sudah dicemari dengan banyak syubhat, dengan syubhat liberal, dengan syubhat, dengan berbagai macam syubhat. Ayat halaman berikutnya, ayat 176, saling menasihati dalam kebenaran adalah keselamatan dari kerugian. Saling menasihati dalam kebenaran adalah keselamatan dari kerugian. Perhatikan surat Wal Asr, wal asri, demi. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Karena masa itu adalah kekuasaan Allah. Ibu, masa itu ajaib sekali. Ada masa yang singkat, namanya detik. Ada masa yang sedikit lama, namanya menit. Lebih lama lagi, jam. Lebih lama lagi, hari. Lebih lama lagi, minggu. Lebih lama lagi, bulan. Lebih lama lagi, tahun. Lebih lama lagi, itu semuanya masa. Itu semuanya masa. Dunia, manusia hanya mau membayar masa Anda 1 hari bisa. Maka orang-orang kerja borongan, kita bekerja di rumah kita bayar per hari. Tapi ada nggak manusia yang membayar masa Anda 1 menit? Ada nggak manusia yang mau membayar masa Anda 1 detik? Tidak. Tapi Allah Azza wa Jalla, 1 detik masa Anda dibayar oleh Allah. 1 detik Anda katakan subhanallah. Subhanallah itu 1 detik, ibu. Itu dibayar oleh Allah. Jadi manusia hanya bisa membayar masa Anda 1 hari, masa Anda 1 pekan, masa Anda 1 bulan. Tapi tidak ada manusia yang mau membayar masa Anda 1 menit. Ada manusia yang membayar masa Anda 1 jam, tapi yang membayar masa Anda 1 detik hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala asri, demi masa. Perhatikan ibu betapa dahsyatnya masa ini. Datanglah masa, lahirlah Fir'aun. Masa berjalan, pergilah Fir'aun. Berjalanlah masa, datanglah Abu Jahal. Berjalanlah masa, hilanglah Abu Jahal. Berjalan masa, lahirlah kita. Masa mengalir terus dan kita pun akan selesai. Kalau Anda bisa menahan masa, Anda akan bisa hidup kekal di dunia ini. Bisa nggak kita menahan masa itu? Tidak bisa. Ya Allah, betapa manusia ingin menahan masa itu. Karena semua manusia tidak mau mati. Tapi sekuatnya orang terkuat, tidak ada yang bisa menahan masa. Akhirnya mati juga dengan masa berlalu. Maka Allah mengatakan wal asri, demi masa. Seakan-akan Allah mengatakan, manusia, kalahkan saja masa itu. Jangankan menahan tahun jangan berlalu, tahan saja 1 detik masa itu. Bisakah kalian menahan 1 detik? Bisakah kalian menahan 1 menit? Kalau kalian tidak bisa menahan masa,
berarti kalian tidak bisa menahan kematian kalian. Wala asri, demi masa. Innal insana lafi khusur, sesungguhnya manusia rata-rata rugi dalam masa itu. Ada yang rugi 1 detiknya, ada yang rugi 1 menitnya, ada yang rugi 1 jamnya, ada yang rugi 1 minggunya, ada yang rugi sepanjang usianya. Tapi rata-rata orang rugi terhadap masa. Anda tidak rugi dengan uang ya, Anda rugi dengan 1 detik, Anda rugi dengan 1 menit. Ingat, argo kebaikan itu berputar mulai dari 1 detik. Argo surga, argo neraka. Argo surga dan argo neraka itu tidak berputar dalam 1 jam. Setiap detik ini adalah argo. Argo surga atau argo neraka. Innal insana lafi, hampir semua orang rugi terhadap masa. Orang yang tidak rugi dengan masa, orang yang memiliki 4 sifat. Sifat yang pertama amanu. Sifat yang kedua amilus. Ibu, tidak semua orang yang amanu lalu amilus salihat. Setidaknya ada 2 orang dalam hal ini. Ada orang yang amanu dan amilus salihat, nah itu ibu-ibu insyaallah. Tapi ada orang yang amanu tapi tidak amilus salihat. Siapa mereka? Munafik. Munafik itu amanu tapi tidak amilus salihat, makanya bicaranya dusta. Mereka memang beriman, mereka bukan kafir, tapi kalau diserahi amanat khianat. Mereka beriman bukan kafir, tapi kalau mereka berjanji pasti menyalahi. Siapa munafik itu? Mereka adalah amanu tetapi tidak amilus. Syarat ketiga agar Anda terlepas dari kerugian terhadap waktu, watawasau bil haq. Kita harus saling menasihati dalam kebenaran. Kadang-kadang saya benar, saya nasihatkan untuk Anda. Kadang-kadang Anda benar, Anda nasihatkan untuk saya. Tidak selamanya saya benar, tidak selamanya Anda salah. Ketika saya dalam kesalahan, berikan saya kebenaran Anda. Tapi ketika Anda salah, jangan juga Anda a priori untuk menerima kebenaran dari saya. Ibu yang saya hormati, menerima kebenaran dibutuhkan kerendahan hati. Kalau Anda merasa pintar, Anda nggak bisa menerima kebenaran. Kalau Anda merasa tinggi, Anda nggak bisa menerima kebenaran. Siapa yang bisa menerima kebenaran? Orang yang merendah. Merendahlah dan katakan saya bodoh. Anda akan bisa menerima kebenaran. Merendahlah, katakanlah saya nggak tahu, maka Anda bisa menerima kebenaran. Adapun Anda meninggi, saya tahu. Anda meninggi, saya pintar. Semua orang yang meninggikan diri tidak bisa menerima kebenaran. Jadi kalau Anda bertanya, siapakah yang berada di dalam watawasau bil haq? Jawabannya orang-orang yang merendah. Orang-orang yang tawaduk, orang-orang yang nggak melihat diri pinter, orang-orang yang nggak melihat diri tinggi, orang-orang nggak melihat diri bertakwa. Setiap kali Anda akan meninggikan diri, Anda akan hilang kebenaran. Watawasau bil haq. Saatnya suami Anda salah, berikan ia kebenaran. Tapi saatnya Anda salah, terima kebenaran darinya. Anak kecil kita kadang-kadang mereka punya kebenaran. Jangan karena Anda orang tua lalu kebenaran ini tidak diterima. Rendahkan saja diri. Watawasau bil haq. Yang terakhir adalah watawasau bis sabar. Saling bernasihat untuk kesabaran. Apa maksudnya? Kebenaran itu berat. Kebenaran itu nggak selamanya nguntungin. Kebenaran itu bahkan kadang-kadang seolah-olah bikin rugi. Makanya kita perlu watawasau bis sabar. Kadang-kadang kemungkaran itu untung dan kebatilan itu rugi. Contohnya adalah riba.
Riba itu lahiriah aja, tapi ya riba itu lahiriahnya untung. Tapi sesungguhnya riba itu rugi. Kalau Anda nggak punya sabar, Anda nggak akan bisa jalanin kebenaran. Modal Anda untuk bisa berjalan bersama kebenaran, Anda sabar. Jadi, seberapa besar Anda bisa menjalankan kebenaran? Jawabannya, seberapa besar Anda punya kesabaran. Jadi tingkat kesabaran tingkat kebenaran sesuai dengan tingkat kesabaran. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nah, kalau ibu memiliki 4 sifat ini, pertama, amanu, hati ini penuh dengan iman. Amilus solihat, perilaku dan lahiriah ini penuh dengan amal saleh. Masing-masing kita punya 2 lapis. Lapisan batiniah kita adalah hati, lapisan lahiriah kita adalah perbuatan, baik ucapan ataupun perilaku. Itu adalah lapisan lahiriah. Amanu ini untuk lapisan dalam kita. Amilus solihat ini untuk lapisan lahiriah kita. Tapi ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Anda telah memiliki amanu, Anda telah memiliki amilus solihat, Anda belum untung sampai iman dan amal soleh itu Anda nasihatkan kepada orang lain. Anda amanu, oke, Anda amilus solihat, iya, tapi Anda tidak nasihatkan amanu wa amilus solihat itu kepada orang lain, Anda rugi. Kenapa? Gini, kalau Anda amanu, Anda amilus solihat, wafatnya Anda adalah wafatnya amanu dan amilus solihat Anda. Tapi kalau amanu dan amilus solihat Anda nasihatkan kepada anak-anak, Anda nasihatkan kepada cucu-cucu, wafatnya Anda tidak lantas amanu amilus solihat Anda ikut wafat. Tapi amanu wa amilus solihat Anda hidup dengan anak-anak, hidup dengan cucu-cucu. Kenapa? Karena Anda watawasau bil haq kepada anak, kepada cucu. Orang rugi ibu-ibu sekalian adalah orang yang amanu dan amilus solihatnya hilang, berhenti dengan kematian mereka. Ini orang yang rugi. Itu khusrin. Tapi ketika amanu dan amilus solihat itu tawasau, Anda nasihatkan kepada orang lain, walaupun besok Anda udah wafat, Anda tetap untung. Karena manusia paling bahagia orang-orang yang wafat tapi kebaikannya masih tetap hidup. Itu orang paling bahagia. Orang yang udah wafat kebaikannya tetap hidup. Tapi kapan kebaikan hidup? Kalau kebaikan itu Anda nasihatkan kepada 1, kepada 2, kepada ratusan orang Anda nasihatkan, niscaya Anda wafat, kebaikan ini akan tetap hidup. Jadi kita watawasau bil haq bukan untuk nonjolin diri. Kita hanya ingin kebaikan kita hidup saat besok usia kita telah berakhir. Baik, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Baiklah jemaah sekalian, sampai sini kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini manfaat untuk kita semua. Ya, baik, bagi ibu yang hendak bertanya dipersilakan. Masya Allah. Bagaimana cara kita sebagai istri menasihati atau mengingatkan suami kita yang sedang futur? Mulai dari kita aja ya. Kalau dia futurnya baca Quran, ya kita baca Quran di depan dia. Kalau futurnya dia tidak sholat malam, ya sudah kita sholat malam. Nah, perlahan-lahan perilaku kita ini akan menjadi nasihat. Kenapa? Karena Anda yang terus ngaji dan dia nggak ngaji, bukankah itu akan membuat dia malu?
Anda yang terus sholat malam dan dia tetap ngorok, bukankah itu akan membuat dia malu? Dan rasa malu itulah yang ingin kita kirimkan dengan melakukan itu semuanya di depan mata dia. Nasihat berupa kata-kata bisa dipatahkan, bisa dibantah, sehingga nasihat kata-kata ini lemah. Tapi kalau nasihat itu langsung perbuatan, nasihat perbuatan itu akan membuatnya malu, dan di titik itulah dia akan berubah. Di antara cara menasihati suami, nasihati anak-anaknya. Kasih tahu anak-anak kita harus melakukan tilawah dan lain-lain. Dan nomor 3, doakan suami. Doakan suami. Rabbana hab lana min azwajina dan selanjutnya. Hukum qisas telah dilaksanakan, di antaranya di Arab Saudi hukum potong tangan bagi pencuri terjadi. Apakah ini artinya hukuman sudah dilaksanakan lunas di dunia, artinya juga hukuman lanjutan atau di antara akhirat? Baiklah, jadi bagi orang-orang yang telah dihukum dengan hukuman Allah, misalnya pembunuh dibunuh, ya dikisas, apakah itu telah lunas hukumannya di akhirat? Iya, dalam hadis Nabi memang seperti itu. Kata Nabi kita, siapa yang melakukan kejahatan dan dia dihukum dengan hukum Allah, maka itu akan menjadi kafarah, itu akan menjadi penghapus dosa. Itu akan menjadi penghapus dosa. Tapi dosa yang satu itu, dosa yang lain belum tentu, ya. Apa sebabnya Allah tidak memberi hidayah pada seseorang? Allah enggak memberi hidayah kepada seseorang, faktornya banyak sekali. Faktornya banyak sekali. Di antara faktor Allah enggak memberikan hidayah adalah faktor terbesarnya, salah satunya adalah sombong. Ya, faktor kedua Allah enggak memberikan hidayah kepada seorang adalah zalim. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Faktor berikutnya Allah enggak memberikan hidayah kepada seseorang adalah faktor jahil, karena enggak belajar. Nah, bagaimana sikap kita sama orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah? Sikap kita adalah kita berikan dia hidayah. Caranya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Seorang istri nikah dengan suami orang, masya Allah, tapi seorang istri nikah dengan suami orang, tapi buku nikah kawin bintinya bapak tiri. Sah Ustaz? Ya tidak sah. Karena yang pertama, dia nikah dengan suami orang, walinya bukan wali yang benar. Bapak tiri itu bukan wali. Yang menjadi wali adalah bapak. Kalau tidak ada bapak-bapak kandung, saudara kandung, nggak ada paman kandung. Semua wali itu harus dari keluarga bapak. Adapun ayah tiri tidak sah, kecuali kalau ayah tiri ini telah dimandatkan oleh wali yang sesungguhnya. Misalnya saudaranya ngasih mandat kepada ayah tiri, bapak aja, itu sah. Tapi kalau tidak ada mandat dari wali yang sesungguhnya, maka tidak sah. Harus wali yang sesungguhnya. Bagaimana cara kita mendakwahkan kewajiban hijab untuk wanita setelah berkali-kali dijelaskan hijab wajib bagi wanita seperti dalam Al-Quran, namun mereka belum tergerak hatinya? Kalau sudah didakwahkan dengan kata-kata, berarti itu udah pas. Berikutnya adalah belikan hijabnya saja. Udah diceramahi, udah, sekarang belikan hijabnya, kasih ke dia. Ini hijab saya belikan buat kamu. Berikan hijab yang bagus juga. Jangan hijab yang harga 5.000. Berikan hijab yang harga 300.000 misalnya. Supaya dia mau. Sebab kalau udah dinasehati nggak mau, dibelikan hijab, malu kalau dia nggak pakai. Nah, dan berikutnya adalah, ya cobalah untuk lebih akrab lagi dengan dia.
Karena kalau jilbaber akrab dengan yang gak jilbab, perlahan-lahan orang ini akan malu. Kalau kita punya kebenaran misalnya, kita akrabi orang yang gak benar, perlahan-lahan dia akan ikut. Perlahan-lahan dia akan ikut. Bagaimana cara kita tahu kalau pilihan yang kita ambil sudah sesuai taufik dari Allah? Kalau pilihan Anda sesuai dengan pilihan Allah, berarti Anda akan mendapatkan keberkahan. Anda akan mendapatkan banyak kebaikan dari dia. Misalnya suami yang Anda pilihkan sesuai dengan taufik Allah, maka suami ini akan menjadi jalan Anda untuk banyak kebaikan. Menjadi jalan Anda untuk banyak kebaikan. Jadi pilihan yang berdasarkan taufik itu apa yang Anda dapatkan dari dia? Anda dapatkan kebaikan, Anda dapatkan ibadah, Anda dapatkan kebenaran. Itu salah satu bukti bahwa yang Anda dapatkan sesuai dengan taufiknya Allah. Apakah jatuh talak pada saat keadaan memanas, terjadi dugaan talak saat terjadi dan anak, istri dan anak, namun tidak ada yang mengingat kalimat talaknya. Istri dan anak bersaksi mendengarkan kata talak, namun tidak diingat kalimat yang terlontar. Apakah itu kalimat penjatuhan talak atau suami sekedar sedangkan suami bersaksi yakin saat itu tidak ada maksud menjatuhkan talak, hanya menanyakan gimana kalau pisah, gimana kalau pisah, gimana kalau pisah dulu, namun tidak ingat anak mendengar kata talak. Jadi gini ya, kalau antara suami istri berbeda pendapat soal talak, jatuh atau tidak jatuh, yang menjadi patokan adalah ucapan suami. Kenapa? Karena wewenang talak ada pada suami, maka ucapan yang jadi patokan adalah ucapannya si suami. Dan si suami hendaklah bertakwa kepada Allah, jangan main-main. Kalau Anda katakan saya enggak bermaksud, padahal Anda dusta, itu artinya Anda akan zina seumur hidup. Maka jujurlah dengan hati Anda ketika Anda akan memberikan kesaksian talak atau tidak talak. Kemudian kalau misalnya marah sekali, marahnya luar biasa marahnya, apakah sah talak karena marah? Sah. Tapi kalau marahnya luar biasa, karena marah itu kan punya level-level juga. Punya level juga. Ada saatnya marah itu benar-benar akal sehatnya hilang. Marah di mana akal sehat hilang, marah seperti ini sah talaknya tidak sah. Tapi kalau marahnya tidak sampai menghilangkan akal sehat, marahnya tidak menghalangi talak. Mana dalilnya? Dalilnya begini. Ada seorang laki-laki dalam cerita Nabi kita melewati gurun Sahara. Tiba-tiba hewan kendaraannya hilang. Lalu laki-laki ini pun gelisah, saya mati, nggak bisa lagi maju, nggak bisa lagi mundur. Dalam kondisi sangat gelisah, tiba-tiba kendaraannya datang. Akhirnya laki-laki itu gelisah. Tadinya gelisah sekali, sekarang menjadi senang sekali. Begitu senangnya laki-laki sehingga akal sehatnya hilang. Dia mengatakan apa? Ya Allah, Engkau benar-benar hambaku, aku benar-benar Tuhanmu. Ini ucapan salah. Kenapa salah? Akal sehatnya hilang karena gembiranya. Berdosakah laki-laki ini? Kenapa tidak berdosa? Akal sehatnya hilang disebabkan karena gembira yang berlebihan. Dasar hadis inilah maka ulama kita mengatakan, kalau akal sehat hilang karena marah yang berlebihan, maka talaknya pun tidak sah. Nah, sekarang yang tahu akal sehat hilang atau enggak hilang itu si suami yang harus jujur. Wallahu a'lam. Kita sudahi kajian, mudah-mudahan kajian hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.